Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita dan terus berbangga kepada Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli dalam hidup kita. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian pembacaan Alkitab. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Situasi hidup manusia itu seperti roda. Roda berputar, bisa ada di bagian atas, bisa ada di bagian tengah, bisa juga ada di bagian bawah. Situasi hidup manusia itu juga seperti musim. Tadi Ibu Nana nyanyikan lagu, semusim berlalu. Ganti musim lagi, ganti musim lagi. Sekarang musim hujan di Indonesia. Setelah itu akan musim panas atau kemarau. Kebetulan di Indonesia kita kenal 2 musim. Tapi di luar negeri ada 4 musim. Berganti-ganti. Kadang panas, kadang hujan. Situasi hidup manusia juga seperti irama, notasi angka, kadang bisa rendah, kadang bisa tinggi. Di nada yang tinggi dan bisa juga di nada yang rendah.
Namun apapun yang dialami oleh manusia, suka duka, sakit, sehat, ada dan tiada, kurang dan cukup, yang dialami oleh kita manusia dalam kehidupan kita masing-masing, ingatlah, ada satu hal yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berganti, yaitu janji pemeliharaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Amin. Coba kita lihat ke belakang. Setiap kita pribadi, lihat hidup kita ke belakang. Mulai dari hari ini, kemarin, dan seterusnya, bulan lalu, tahun lalu, bertahun-tahun yang lalu. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang kita sudah lewati. Berapa banyak beban-beban yang kita pikul di belakang sana. Dan berapa banyak air mata yang kita keluarkan. Dan berapa banyak juga kondisi-kondisi sakit, sehat, ada dan tidak ada, kurang, cukup, suka, duka itu di belakang hidup kita sampai dengan hari ini. Dan pada akhirnya kita berkata, benar ya, Tuhan Yesus itu baik. Kita bisa lewati kesulitan di belakang sana. Kita bisa lewati beban-beban yang berat yang menekan kita di belakang sana. Kita bisa lewati jalan-jalan yang seolah-olah buntu di belakang sana. Kita juga bisa lewati sengsara dan penderitaan-penderitaan kita di belakang sana. Dan akhirnya kita ada sampai dengan hari ini. Dan kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Kasih dan kepedulian Allah itu nyata. Mari kita nyanyi lagu Allah Peduli. Boleh sebentar ya, musiknya dicocokkan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah banyak perkara. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini untuk melihat Tuhan yang sudah menolong kita di belakang sana. Dan Tuhan juga yang menolong kita di hari ini, bahkan besok pun sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam
kehidupan. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Amin. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Allah peduli, Allah mengerti. Hari ini kita dapat tema kasih dan kepedulian Allah. Hana adalah seorang perempuan yang sempat mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Nama suaminya Elkana. Elkana ini punya istri 2, yang satu Hana dan yang satu lagi Penina. Hana perempuan yang mandul. Dia tidak bisa melahirkan karena kemandulannya, sementara Penina punya anak. Namun apa yang terjadi? Penina yang punya anak ini seringkali membuat Hana gelisah dan gusar. Dia menyakiti Hana dan dia membuat Hana itu menjadi sedih, terhina, diremehkan, dan menjadi terpuruk. Mandul merupakan keaiban di dalam perjanjian lama dan juga di perjanjian baru. Semua orang akan melihat sesuatu yang remeh karena kondisi itu. Dan betapa sakit hatinya Hana karena mengalami perlakuan yang tidak adil dari madunya Penina. Bisa dibayangkan. Sebenarnya Hana juga mau bilang, saya juga tidak mau dilahirkan dengan mandul. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang suka menilai, melihat sesuatu yang kurang itu, lalu mulai membawa pada pandangan-pandangan negatif, dan tidak sedikit orang yang ikut membuli dan meremehkan, termasuk Penina kepada Hana. Satu hal yang kita perlu perhatikan, kita tidak boleh membuli atau mengecilkan atau mendiskreditkan orang-orang yang memiliki kekurangan atau perbedaan secara fisikly dengan orang lain. Sesungguhnya orang tersebut juga tidak mau berkata, dia mau berkata, saya juga gak mau dilahirkan seperti ini. Tapi dia harus menerimanya. Jadi kalau hari ini kita masih ada di wilayah membuli orang, membicarakan orang yang punya kekurangan secara physically, hari ini kita bertobat. Karena itu sebuah tindakan yang tidak baik dan menyakiti, melukai orang lain. Kondisi terpuruk ini bisa saja dialami oleh siapapun, tidak hanya Hana. Kondisi yang menyedihkan ini bisa saja dialami oleh siapapun, betapa sakitnya, betapa pedihnya. Dia juga sudah dan terus berdoa kepada Allah, namun pada hari dan waktunya dia menanti-nanti belum ada jawaban doa. Mungkin orang bisa saja berpikir betapa malangnya saya, betapa sedihnya saya, betapa kasihannya saya. Dan itu yang terjadi dalam keterpurukannya Hana. Dan kita belajar juga di sini untuk melihat, di satu sisi Hana terpuruk, tapi di satu sisi
Hana tidak membiarkan keterpurukan itu menggerogoti hidupnya. Dia tidak biarkan keterpurukan itu menghancurkan masa depannya. Dia tidak biarkan keterpurukan itu membuat dia jauh dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Tapi justru apa yang kita lihat kalau baca pasal 1, sebetulnya baca pasal 2 ini harus dibaca pasal 1. Hana orang yang taat kepada Allah. Bersama dengan suaminya Elkana, mereka rajin datang beribadah kepada Allah walaupun harus jalan kaki yang cukup panjang. Mereka rajin datang mempersembahkan korban. Mereka datang menyembah Allah. Mereka rajin naikkan syukur. Mereka rajin berkomunikasi dengan Allah. Dan Hana selalu curhat kepada Tuhan. Sampai waktunya dia curhat di bait suci, Imam Eli perhatikan, ini perempuan, dia ngapain di dalam bait suci? Dia mulutnya komat kamit, sampai Imam Eli pikir ini perempuan mabuk. Padahal dia bukan sedang mabuk, tapi dia sedang dialog dengan Tuhan. Dia suka curhat sama Tuhan, betapa beratnya yang dia alami. Dia tidak lari ke sana kemari untuk menceritakan atau mencurhatkan dirinya secara sembarangan, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia tahu persis dan dia percaya Tuhan pasti menolong dia dalam keterpurukannya. Dia tetap menyembah Allah. Hal yang sama juga dilakukan oleh tokoh Ayub. Dalam keterpurukannya dia tetap menyembah Allah. Mari katakan dan kita belajar. Katakan pada diri kita, dalam keadaan apapun saya tetap menyembah Tuhan. Dan Tuhan menjawab. 1 tahun kemudian Hana mengandung dan dia melahirkan anak laki-laki. Diberi nama Samuel, bayangin. Allah menerobos kemandulan itu. Allah membuka rahimnya. Allah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa Allah bisa? Karena dia yang cipta kita. Kita ini buatan tangan Allah. Dan dia Allah, pasti bisa. Anak laki-laki itu diberi nama Samuel karena mereka melihat bahwa sudah diminta dari Tuhan. Anak ini telah diminta dari Tuhan, makanya diberi nama Samuel. Dan Hana bernasar untuk Samuel untuk diserahkan kepada Tuhan, dan pisau cukur tidak menyentuh rambutnya. Setelah genap waktunya, Samuel diserahkan dan Samuel hidup. Dia menjadi seorang hakim, dia juga menjadi nabi, dia dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasal 2 ini merupakan puji-pujian Hana. Dia sudah melewati peristiwa di belakang sana di mana dia punya air mata banyak tertumpah. Dia sudah melewati kondisi sakit hati di belakang sana dan dia bisa lewati itu dengan baik dalam kelepasan yang dari Tuhan. Maka dia datang memuji Tuhan dalam Mazmur puji-pujiannya. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang pernah diremehkan, direndahkan oleh orang lain, dihina oleh orang lain, satu saat Tuhan akan angkat orang tersebut apabila dia tetap setia kepada Allah. Mungkin kita pernah diremehkan, mungkin kita pernah direndahkan, mungkin kita pernah dipandang sebelah mata. Mungkin karena status kita, keadaan kita menjadi kecil dan remeh, bahkan kita terlukai, terciderai karena kondisi-kondisi kita. Tapi satu hal ingatlah, tetap setia dan mengandalkan Allah.
Itu hanya manusia yang membedakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah membedakan siapapun. Laki-laki, perempuan, orang apapun. Tuhan tidak pernah membedakan kita. Mungkin manusia bisa membedakan kita. Mungkin manusia bisa ukur-ukur nilai kita. Tapi Tuhan tidak pernah membedakan kita dan mengukur kita. Seperti apapun, Tuhan tetap melihat kita berharga di mata Allah. Amin. Katakan kepada orang yang di sebelah kiri kanan kita, Anda berharga loh di mata Allah. Hana bersyukur karena Tuhan meloloskan dia pada akhirnya melewati masa sulit itu. Dia bisa punya jawaban atas Penina, bukan untuk kesombongannya, tapi dia mau bilang, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tuhan bela orang-orang yang terus bergantung kepadanya. Dan janji Tuhan itu pasti. Bahkan Tuhan membuat Tuhan itu berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Tuhan itu membuat miskin jadi kaya. Bahkan Tuhan menegakkan orang hina dari dalam debu. Tuhan itu adil. Dalam perkataan-perkataan Hana yang keluar dalam Mazmur puji-pujiannya, dia menggambarkan pertolongan Tuhan yang begitu detail dalam hidupnya. Dan dia juga ungkapkan Allah yang detail itu dia tulis satu-satu, dia mazmurkan satu-satu. Tuhan baik, dia menolongku, dia berkuasa, dia memberkati orang yang mandul menjadi punya anak. Nah, ini yang boleh menjadi berkat buat kita semua, bahwa kita melihat pertolongan Tuhan di belakang bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi lihatlah betapa Tuhan itu detail mengurus kita. Tuhan itu detail memperhatikan kita. Tuhan itu detail peduli kepada kita. Mungkin orang tidak peduli terhadap kita. Mungkin orang anggap kita siapa loh. Tapi Tuhan, dia tetap peduli. Siapapun kita, keadaan kita apapun, dia tetap peduli. Dia tetap ada bersama dengan kita. Mari kita terus menulis atau merenungkan, oh iya ya dulu Tuhan tolong saya ya, waktu saya terpuruk karena pendidikan saya, waktu saya terpuruk karena pekerjaan, waktu saya terpuruk karena kinerja atau karir saya. Oh Tuhan tolong ya sampai dengan hari ini. Tuhan tolong saya waktu saya mengalami kehancuran di sana. Mari kita lihat ke belakang. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi lihat pimpinan Tuhan dan mari kita mazmurkan terus. Dan itu yang menjadi pola kita menghadapi hari ini dan besok. Kita suka katakan ya, kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu lalu, Tuhan pasti juga menolong kita melewati di saat ini. Dan Tuhan itu gak pernah berubah kok, dia tetap sama, kitanya aja yang suka berubah, ya enggak? Coba bilang sama kiri kanan, kamu suka berubah enggak? Berubah setia enggak? Kita suka berubah-berubah kan? Kalau lagi bagus, oh Tuhan baik. Tapi kalau lagi gak bagus, Tuhan gimana sih? Padahal Tuhan bilang, aku tetap ada kok. Kamu aja yang gak lihat. Tuhan itu tetap ada loh. Bahkan saat di titik nol pun Tuhan ada, amin. Oh dia ada di segala ruang, orang dia maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Dia ada di setiap ruang hidup kita, dimanapun. Dia melebihi CCTV, baik CCTV di gereja maupun CCTV di jalan-jalan. Dia melebihi semuanya. Dan Tuhan maha tahu. Dia tahu apa yang ada di pikiran kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu kapasitas kekuatan kita menghadapi pergumulan. Tuhan maha tahu. Cuma kitanya aja yang so tahu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, gambaran Hana itu menunjukkan
kepada kita bahwa Allah peduli. Kasih dan kepedulian Allah tidak pernah pudar, tidak pernah lekang oleh waktu. Dia tetap peduli. Tadi Ibu Nana Liur menyampaikan pujian syukurnya dengan memunculkan foto masih kecil, remaja, pemuda dan seterusnya sampai dengan 54 tahun. Lalu dia iringi dengan musik, dengan lagu, menunjukkan bahwa apa? Pertolongan Tuhan detail atas Ibu Nana dari waktu ke waktu. Boleh juga Ibu Nana, nanti Bapak Ibu kalau ulang tahun bikin ya foto-foto di belakang sana. Kan anak-anak kita udah pinter bikin video. Suruh mereka buat supaya kita punya album khusus. Dan nanti simpan di YouTube GKO Sola Gracia supaya kita bisa lihat-lihat. Oh iya, pertolongan Tuhan atas Ibu Nana ya. Oh iya, pertolongan Tuhan atas siapa lagi yang ulang tahun nanti ke depan ini. Oh Joanne dari kandungan sampai kepada umur 18, tanggal 18, umur yang keberapa Pak Joni? 11. Kita syukuri, Tuhan baik. Kita pernah terpuruk, kita pernah jatuh, tapi kita bangkit lagi dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia peduli dan Dia mengasihi kita. Amin.